video kali ini, saya, Yosepin Nika Krisnamurti, guru IPA SMP Negeri 3 Kaligacan, akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan judul Window Shopping sebagai upaya kolaborasi pembelajaran IPA SMP. Hakikat IPA memuat 4 unsur utama, yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Yang pertama sikap, yaitu bagaimana memunculkan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, proses, mengajak murid menyelesaikan permasalahan-permasalahan IPA dengan prosedur yang mumpuni. Yang ketiga, produk, murid dapat menghasilkan fakta, prinsip, teori, atau hukum. Dan yang keempat adalah aplikasi. Murid diharapkan dapat menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa materi IPA sudah dipelajari murid di jenjang SD, sehingga materi di jenjang SMP hanya melanjutkan dan memperdalam saja. Salah satu materi yang sudah dipelajari adalah makhluk hidup. Pada jenjang SMP, materi makhluk hidup menjadi semakin kompleks. Di antaranya klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini, murid akan belajar berbagai macam makhluk hidup sesuai dengan klasifikasi. Diperlukan strategi agar murid memiliki pengalaman belajar sendiri terkait berbagai macam makhluk hidup yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Pada pembelajaran saat ini, ditemukan beragam karakteristik murid. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda, sehingga diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah menyajikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran, berpusat pada murid, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan kreativitas murid. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan? Mari kita simak video berikutnya. Langkah pertama yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan hasil asesmen diagnostik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, membentuk kelompok sesuai hasil asesmen diagnostik dan menyusun modul ajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketiga, memfasilitasi murid dalam mengerjakan LK dan menyusun bahan tayang serta mendampingi murid dalam pelaksanaan window shopping serta mendorong keterlibatan murid untuk berkolaborasi. Adapun kegiatan murid dalam pembelajaran ini adalah mengikuti asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua adalah mengeksplor pengetahuannya, menyimak video dan membaca bahan ajar yang telah disediakan. Yang ketiga, murid berkelompok untuk menganalisis makhluk hidup sesuai dengan klasifikasinya. Mereka bekerja sama menyelesaikan LK. Dan tahapan keempat yaitu setiap kelompok menyajikan bahan tayang untuk ditampilkan. Penyajian materi disampaikan dengan model window shopping, di mana beberapa anggota kelompok mengunjungi kelompok lain untuk memperoleh penjelasan tentang karakteristik makhluk hidup yang dipelajari kelompok tersebut. Anggota yang berkunjung ini akan membagikan pengetahuan baru yang mereka peroleh kepada anggota kelompok yang tinggal di pos. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan window shopping, saya sangat bahagia karena murid terlihat antusias dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan gembira. Tutor sebaya memandu teman-temannya untuk berliterasi dan mereka berkolaborasi menyusun bahan tayang. Mereka mampu menampilkan berbagai bahan tayang sesuai dengan kreativitas masing-masing. Hanya dalam hal video yang kita yang dulu sering membuat saya bosan dan mengantuk.
Tetapi dengan belajar menggunakan window shopping, saya mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan saat berbagi dengan teman-teman saya. Kami bekerja sama membuat bahan tayang yang menarik agar kelompok kami dapat dikunjungi oleh kelompok lain. Pembelajaran yang berpusat pada murid sangat berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. Murid dapat lebih siap menerima pembelajaran karena materi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka. Ke depan, saya akan terus berusaha menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada murid, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna bagi para murid. Terima kasih, salam dan bahagia.